Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di waktu pagi ini kita masih diberikan suatu nikmat yang begitu besar oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat untuk bisa beramal saleh. Betapa banyak di luar sana saudara kita yang berharap untuk mendapatkan cahaya iman dan cahaya Islam, tapi belum diberikan cahaya itu oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang sudah diberikan cahaya iman dan cahaya Islam, tetapi belum dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, belum dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di jalannya. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat dimudahkan oleh Allah untuk menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini adalah rasa syukur terbaik kepada Allah saat kita menggunakan segenap nikmat Allah itu untuk beribadah di jalannya. Dan itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, mata kita bisa melihat. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, telinga kita bisa mendengar. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, semua organ kita bisa berfungsi dengan normal. Ginjal kita, paru-paru kita. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bernafas tanpa menggunakan bantuan apapun juga. Di saat banyak saudara kita bernafas membutuhkan alat bantu ventilator. Jadi bersyukur kepada Allah itu bentuknya yang paling real adalah kita gunakan setiap nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Azza wa Jalla akan menambahkan semakin banyak nikmat itu, semakin banyak karunia itu, dan semakin banyak kemudahan yang akan Allah Azza wa Jalla berikan ke depannya untuk diri kita. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan untuk segenap panitia, untuk segenap penyelenggara, untuk segenap takmir di masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang berlipat ganda, memberikan balasan yang setimpal untuk mereka. Semoga Allah membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah Azza wa Jalla meluaskan rezekinya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Dan semoga apa yang dilakukannya ini akan menambah pundi-pundi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'annama hizzat lahu dunya." Barang siapa yang pada hari itu dia dalam keadaan mendapatkan satu rasa aman, tidak hidup di daerah konflik, tidak dikejar-kejar utang, tidak dikejar-kejar sesuatu yang bisa menakutkan dirinya. Mu'afan fi jasadihi. Yang kedua adalah dia dalam keadaan sehat. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya sesuatu yang bisa dimakan untuk hari itu. Faka'annama hizzat lahu dunya. Maka sepertinya dunia itu sudah berada di sisinya. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Nikmat dalam Islam itu enggak muluk-muluk. Enggak harus rumah gedong, enggak harus mobil mewah. Tetapi dalam Islam itu cukup kita punya rasa aman, tidak dikejar-kejar utang. Di sini ada yang masih punya utang. Semoga Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya. Ya, karena punya uang pun kalau punya utang enggak enak. Yang kedua adalah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, kita dalam keadaan memiliki sesuatu yang bisa kita makan untuk hari itu. Walaupun kita hanya cuma punya beras di rumah, walaupun kita hanya punya telo di rumah, tetapi itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama hizzat lahud dunya. Maka seolah-olah dia sudah mendapatkan semua perbendaharaan dari kehidupan dunia. Jadi ingat, kita punya rasa aman, maka jagalah rasa aman itu. Negeri kita negeri yang aman. Jangan kita biarkan orang-orang yang akan mengusik keamanan di negeri ini. Yang nggak punya utang jangan coba-coba pinjam utang, apalagi utang zaman sekarang dengan mudahnya pinjaman online. Yang lagi punya sehat, bersyukurlah kepada Allah dijaga nikmat sehat itu.
Kemudian yang ketiga adalah kalau kita punya sesuatu yang bisa kita makan, bersyukurlah kepada Allah. Cukup itu saja. Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita makan untuk hari itu adalah jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau apa yang kita punya untuk hari itu habis kita makan pada hari itu, yakinlah di esok hari Allah akan jaminkan rezeki yang baru untuk diri kita. Sungguh setiap dari kita dikejar oleh dua perkara dalam kehidupan kita. Setiap dari kita dikejar oleh rezeki, dan setiap dari kita dikejar oleh maut. Dikejarnya kita oleh rezeki itu lebih dekat daripada dikejarnya kita oleh maut. Artinya rezeki akan mencari pemiliknya. Rezeki akan mencari pemiliknya sebagaimana kematian akan mencari orang yang akan mati pada hari itu. Maka jangan pernah mengkhawatirkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun di pagi hari dalam keadaan yakin, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah yakin itu semua, maka kita juga yakin dengan jaminan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan yang harus kita cari. Kemuliaan itu kita cari dengan cara beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan perintah Rasulullah SAW, meninggalkan larangan Rasulullah SAW. Dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan kepada diri kita, dan itu yang harus kita cari.